Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Ahmad Muzakir, kelas B2 dari Prodi PB Inggris. Di sini saya akan memperlihatkan dan menjelaskan sedikit tentang bisnis budidaya jamur tiram milik keluarga saya. Jamur tiram atau bahasa latinnya Binomial pleurotus mempunyai warna putih hingga krem dengan tudung setengah lingkaran yang menyerupai cangkang kerang dan menjadi ciri fisik yang membuatnya diberi nama tiram. Di alam bebas, jamur tiram bisa dijumpai hampir sepanjang tahun di hutan di pegunungan daerah yang sejuk. Biasanya tumbuh di permukaan batang pohon yang sudah melapuk atau batang pohon yang sudah ditebang, karena jamur tiram adalah salah satu jenis jamur kayu. Untuk itu, saat ingin membudidayakan jamur seperti ini, habitat alaminya harus diperhatikan. Media yang umum dipakai untuk membiarkan jamur tiram seperti ini adalah serbuk gergaji kayu yang merupakan limbah dari penggergajian kayu. Jamur ini cukup mudah pemeliharaannya. Beberapa orang bahkan menyebutnya sebagai jamur yang paling mudah dibudidayakan. Tak hanya itu, selain mudah dipelihara, jamur tiram juga cepat tumbuhnya. Jika sudah dibagok subur, jarak antara satu panen dan berikutnya hanya 2-3 minggu. Proses pemeliharaan yang mudah plus waktu panen yang cepat membuatnya jadi komoditas bisnis yang potensial. Jadi itulah kenapa banyak orang tertarik menanamnya. Cara budidaya jamur tiram yang paling penting adalah memilih bibit jamur yang bagus. Pemilihan bibit jamur sangat penting dalam pembudidayaannya karena itu juga akan menentukan kemudahan jamur tiram tumbuh. Kumbung atau rumah jamur merupakan tempat untuk merawat bagok dan menumbuhkan jamur. Kumbung biasanya berupa sebuah bangunan atau ruangan yang diisi dengan rak-rak untuk meletakkan bagok. Ruangan ini harus memiliki kemampuan untuk menjaga suhu dan kelembaban. Kumbung biasanya terbuat dari bambu atau kayu. Dinding kumbung bisa dibuat dari papan, atapnya bisa menggunakan genteng. Hindari juga menggunakan asbes atau seng untuk atap karena akan mendatangkan panas. Sedangkan pada bagian lantainya tetap menggunakan tanah agar air yang digunakan untuk menyiram jamur bisa menyerap. Bagok adalah media tanam untuk meletakkan bibit jamur tiram. Karena jamur tiram merupakan jamur kayu, sehingga bahan utama dari bagok adalah serbuk gergaji. Bagok dibungkus plastik berbentuk silinder, yang dimana salah satu ujungnya diberi lubang, dan di lubang inilah jamur tiram akan tumbuh menyembur keluar. Ada dua cara untuk menyusun bagok dalam rak, vertikal dan horizontal. Vertikal akan membuat lubang bagok menghadap ke atas, sementara horizontal menghadap ke samping. Masing-masing cara memiliki kelebihan tersendiri, dan cara yang saya lakukan ini adalah horizontal karena menurut saya pengambilan jamur akan lebih mudah seperti ini. Bagok yang disusun secara horizontal juga lebih aman dari siraman air. Jadi jika disiram terlalu banyak, air tidak akan masuk ke dalam bagok. Selain itu, posisi ini juga memudahkan proses panen. Namun kelemahan dari posisinya adalah boros ruang rak. Kalau bagok yang digunakan permukaannya telah tertutup sempurna dengan miselium, biasanya dalam waktu 1-2 minggu sejak pembukaan tutup bagok, jamur akan tumbuh dan sudah bisa dipanen. Bagok jamur bisa dipanen 5-8 kali jika perawatannya baik. Setelah itu, bagok dibuang atau bisa jadikan bahan kompos. Panen ini dilakukan pada jamur yang telah mekar dan membesar, tepatnya bila ujung-ujungnya telah terlihat meruncing, namun tudungnya belum pecah dan warnanya masih putih bersih. Dan akhirnya jamur yang sudah dipanen akan siap untuk dijual di pasar-pasar. Jamur tiram juga bisa menjadi bahan baku makanan. Jamur tiram mempunyai rasa yang gurih, tekstur yang kenyal, berserat dan beraroma sedap. Juga merupakan salah satu bahan makanan yang sering diolah menjadi berbagai varian masakan. Jamur tiram bisa diolah menjadi hidangan yang lezat dan menggugah selera. Biasanya kebanyakan orang mengolah jamur tiram dengan cara digoreng tepung crispy, disayur ataupun ditumis. Tidak hanya lezat, jamur tiram juga memiliki nutrisi yang tinggi seperti protein, lemak yang baik, vitamin, serta mineral. Baiklah, cukup sekian dari saya. Insya Allah jamur yang saya produksi ini mempunyai kualitas yang baik dan bagus karena berasal dari bibit terbaik. Juga dirawat dan dijaga sepenuh hati sampai pada waktu panen. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.